Kenapa kok kamu bingung di produk? Kalau kamu ownernya, kalau kamu mau buka coffee shop, maka kopi itu produk. Tapi kalau kamu sebagai owner, yang dipelajari bukan produknya, tapi manajemen operasional, bisnisnya. Ini yang sering dilupakan, Mas, sehingga teman-teman itu lupa dengan namanya marketing. Disinilah sebenarnya ujiannya kita. Kita kolaps, atau kita sedang bersandar di lautan yang tenang sekarang ini, bersiap-siap nanti ketika ini mulai membaik, kita udah siap lagi tancap gas gitu kan ya. Ataukah kita nggak survive karena kita nggak punya yang namanya dana cadangan, kita nggak punya yang namanya plan marketing, kita nggak punya yang namanya plan operasional, atau kalau dalam istilahnya sekarang tuh MVP ya, multi viable product gitu kan. Hai sahabat kopi, nama saya Lia Zen, saya ownernya Jungkir Balik Kopi dan Kilang Kopi Roastery. Background saya kalau pendidikan formal itu S1 akuntansi, nggak nyambung ya. Tapi selama 6 tahun ini saya sudah ngambil lisensi untuk SCA Roaster, SCA Barista, dan beberapa lisensi kopi yang lainnya. Jadi sebenarnya saya itu orang Sumatera, Mas. Jadi mama Palembang, papa Lampung. Lahir di negeri kopi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain itu hanya tiap pagi itu mencium aroma dari satu cangkir kopi, saya dari berdrum-drum kopi ya. Karena pas kebetulan rumah kita yang di Lampung itu seberang rumah itu adalah pabrik kopi. Nah, mereka itu tiap hari itu ratusan kilo kopi yang digorengnya. Itu alarm bangun pagi kita setiap hari waktu kita sekolah. Itu. Jadi sebenarnya kopi itu sudah culture di keluarga. Memang kakek nenek juga punya kebun kopi yang cukup luas. Mama papa juga punya kebun kopi. Jadi intinya saya sampai di sini pun karena kopi. Gitu. Jadi Jungkir Balik Kopi ini kan sekarang tahun ini berumur 8 tahun. Berarti saya fokusnya atau seriusnya di kopi 8 tahun yang lalu ya. Jadi pada waktu 8 tahun itu dimulai third wave kopi, gelombang ketiga kopi. Nah ketika itu teman-teman ini udah mulai rame, Robusta itu apa, Arabica itu apa. Saya pikir gini, kok bisa ya orang Indonesia nggak tahu Arabica, Robusta? Ya karena compare-nya kan karena saya tinggal di perkebunan kopi, jadi itu udah menjadi hal yang biasa. Nah, saya pikir-pikir ketika pindah ke Jawa gitu kan, wah ini kan udah dari kecil gitu ya, saya tahu perbedaannya Arabica bagaimana, bentuk pohonnya bagaimana, Robusta bagaimana, bahkan proses pasca panennya, penjemurannya, yang itu 8 tahun yang lalu mungkin teman-teman masih awal-awal belajar. Jadi intinya ilmunya nggak sengaja, Mas. Ilmunya nggak sengaja, jadi karena kita tinggalnya di lingkungan kopi, secara tidak sengaja saya jadi tahu tentang varietas kopi. Karena saya tinggal bersama kakek nenek di depan rumah itu, tiap kali panen menggelar menjemur kopi. Secara tidak langsung akhirnya saya tahu caranya untuk ngetes moisturnya itu dengan menggigit biji kopi. Yang dulu itu mungkin teman-teman nggak seperti itu. Nah, kemudian pindah ke Jawa, kita lihat kok pasca panennya tidak bukan seribet ya, bukan sekompleks pada saya di Sumatera gitu. Kenapa ke orang-orang di sini ini mulai dari panennya, kemudian pasca panennya, kenapa kok simpel sekali, sederhana sekali, sehingga kualitas kopi itu turun naik. Sedangkan kita yang di Sumatera, di Gayo, di Palembang, itu pasca panennya itu sudah sangat-sangat terstruktur. Sehingga kopi kita, misalnya kopi Lampung ya, siapa yang tidak tahu Robusta Lampung dengan kualitasnya, siapa yang tidak tahu Arabica Gayo dengan kualitasnya. Nah dari sana saya kok punya angan-angan gitu loh, aku pengen buka kilang kopi ya, kita pengen buka roastery. Tapi bagaimana caranya supaya saya dapat kopi yang berkualitas dengan harga yang tidak terlalu tinggi di atas pasar gitu. Karena waktu itu orang berlomba-lomba, Mas, berlomba-lomba untuk membeli green bean dengan harga yang nggak karuan-karuan gitu kan.
Tapi ternyata kualitas yang kita dapat itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan bahasa promonya ya. Promonya A, B, C, D, yang kita dapat D, E, F gitu kan. Nah dari sana saya kok pengen ya, kita pengen ini caranya supaya kita dapat kopi yang sesuai dengan speknya kita. Berarti kita harus turun ke kebun untuk mengedukasi si petani kopinya supaya dia tahu pasca panen yang benar itu seperti ini, kemudian panen kopi yang benar itu seperti ini. Tapi intinya itu tujuannya ya pengen jalan-jalan aslinya ya Mas. Jadi saya suka hiking. Semua perkebunan Arabica tentunya di gunung kan. Kalau dulu hiking nggak ada tujuan ya. Bawa ransel, naik gunung, sampai di atas, turun lagi gitu kan. Kalau sekarang kan ada tujuannya. Jadi hiking, kita mampir ke kebun kopi, kita kenalan dengan petaninya, kemudian bercerita sama mereka, kemudian memasukkan edukasi tentang pasca panennya. Kemudian sampai sekarang menjadi saudara. Sehingga kalau kita ke Temanggung, ke Sindoro Sumbing, saya punya Mas Ivan di sana. Kalau saya ke Gayo, saya punya Bang Sabdan di sana. Saya kalau ke Medan, saya punya ini. Pokoknya hanya saudara kita ada di seluruh Indonesia karena kopi gitu kan. Jadi kendalanya begini, pertanyaannya selalu sama Mas. Ketika kita berada di hulu mengedukasi petani untuk processing, misalkan wet process, dry process. Pertanyaan sama mereka gini, Mbak, ini kalau kopi sudah jadi, udah diproses, saya jual kemana? Nah, kadang-kadang itu ini yang harus kita rubah pola pikirnya ya Mas. Maksudnya orang yang mengedukasi itu juga kita sudah keluar kos ya, kita udah berangkat ke sana dengan kos sendiri. Bukan berarti kita mengedukasi maka keharusan kita untuk membeli semua hasil panen. Tidak mampu juga kita kalau seperti itu. Tapi tujuan kita sebenarnya mengedukasi, kita beli semampunya kita. Yang lainnya kan itu udah bagus tuh, yang lainnya dia pastinya harus punya jalan marketing. Ternyata tidak seperti itu. Kebanyakan teman-teman di hulu kita itu edukasinya minta digratisin juga, kemudian kalau kopinya sudah jadi juga minta dibeli gitu. Itu nggak semuanya gitu kan. Nah akhirnya saya mikir-mikir juga, iya sih kalau saya ngomong A, B, C ke teman-teman komunitas kopi, tapi saya nggak punya kopinya, atau saya tidak pernah mencicipi kopinya, ngerosting sendiri, tidak pernah memprofilingnya, kan berarti saya tidak pernah mencapai titik si kopi ini enaknya di profile yang mana. Nah, jadi sebenarnya kita punya roastery itu dulu untuk lebih memberikan value kepada si petani tadi itu, dengan cara kita cari nih profil kopinya yang enak itu ada di titik mana. Sebenarnya seperti itu. Jungkir Balik ini hanya selisih sekitar 8 bulan dari berdirinya Kilang Kopi Roastery. Kilang kopi itu sebenarnya sudah ada, tapi kita belum expose ya, apa namanya, hanya untuk di lab saja. Jadi saya punya mesin roasting, tapi kopinya nggak kita jual untuk umum lah, karena kan saya juga masih belajar roasting waktu itu. Jadi kalau Jungkir Balik, kenapa kita kok buka Jungkir Balik ya, karena kita ngerosting sudah hampir banyak Mas, kopi kita nggak keresap ya. Jadi paling teman-teman datang, kita bagi-bagiin aja. Kalau misalkan lagi Ramadan, kita kasih ke masjid-masjid, atau kalau teman-teman datang dari jauh kita bawain, atau petaninya datang gitu kita profilkan dengan bagus, kita kasih ke mereka lagi. Nah lama-lama semakin banyak petani yang ngasih sampel ke kita, ngasih sampel 1 kilo, 2 kilo untuk diprofilkan. Kebetulan waktu itu kita juga sudah ambil short course untuk cover, jadi kita scoring juga gitu loh Mas. Nah dari sana kita pikiran, ini kopi kalau nggak dijual eman ya. Karena kan nggak semuanya free, kita juga ada beli juga kopi-kopi khusus. Nah dari sana akhirnya yaudah kita buka kopi Indonesia deh, kita jual dengan harga yang masih terjangkau waktu itu Mas. Jadi tahun 2016 ya, 2015
berdirilah Jungkir Balik karena untuk menampung hasil kopi dari kilang kopi. Tapi kilang kopi belum kita publish waktu itu. Jungkir balik. Jadi saya itu sudah terjun ke dunia kuliner itu dari tahun 2004. Jadi dari mulai kuliah itu kita sudah pontang-panting, sudah jungkir balik di dunia kuliner, Mas. Terus ganta-ganti lah, terus ganta-ganti. Jadi memang sebelum kopi saya sudah lama di dunia F&B kan ya. Termasuk bakso Cato, sekarang umurnya kan 19 tahun gitu kan. 19 tahun. Jadi perjalanan 19 tahun ini tadi nggak mudah gitu, nggak mudah membuat kita untuk tetap konsisten di dunia kuliner. Itu nggak mudah, banyak sekali tantangannya yang harus kita buat kita itu kadang-kadang di titik putus asa gitu ya. Jadi itulah yang saya bilang, wah ini jungkir balik luar biasa. Kalau kita nggak pernah ada titik jungkir nyungsep, kita nggak akan pernah tahu kapan kita harus berdiri. Jadi kalau dunia coffeepreneur ya, sekarang ini coffeepreneur ini karena kan terbagi menjadi startup atau kayak kita ini udah bukan startup ya. Nah, anak-anak startup ini Gen X ini luar biasa, memang luar biasa. Jadi idenya itu kadang-kadang tuh kita tuh nggak bisa nangkep gitu. Kok bisa mereka dapat ide ini? Nah, yang kita tangkap adalah ketika startup anak milenial ini adalah mereka tidak meninggalkan bisnis itu sebagai legacy, Mas. Jadi dia hanya memanfaatkan momen. Misalkan sekarang momennya kopi susu gula aren, maka itulah yang akan mereka buat sebanyak-banyaknya. Momen ini habis, mereka akan ganti ide lagi gitu kan. Nah, berbeda kalau misalkan dengan kita ini zamannya baby boomer ya. Kita ini kan masuk di tahun 80-an, itu kan berarti baby boomer kan ya. Baby boomer ini kita benar-benar memperhitungkan bisnis plan yang baik itu bagaimana, karena kita tidak mau wasting time, wasting money kan gitu kan. Apa yang kita kerjakan dari nol sampai mencapai ini, ya ini harus dinikmati oleh legacy kita, pewaris kita nantinya. Jadi mungkin kayak kita gini udah mikir gini, males mikir untuk bisnis yang lain. Jadi kita lebih fokus sebenarnya. Lebih fokus kalau misalkan Mas Zen amati gitu ya, coffee shop yang bertahan sampai sekarang pun pemiliknya kebanyakan baby boomer. Pemiliknya banyak baby boomer karena itu tadi kita benar-benar punya bisnis plan yang bagus. Termasuk jungkir balik. Kalau jungkir balik ini kan barusan melalui dua ya Mas ya, kayak pandemi ini apa namanya ya, 2 hantaman bencana ya. Jadi jungkir balik ini melalui 2 hantaman bencana. Pertama itu Lapindo, Sidoarjo tuh sempet kayak kota mati ya Mas, langsung hilang semua gitu, warganya tuh entah kemana gitu ya. Hilang gitu ya. Kita kan nggak mungkin menghilang, orang ini aset kita di sini gitu kan. Kemudian terhantam lagi dengan pandemi. Kalau bakso Cato itu sudah 3 kali hantaman, Mas. Yang pertama itu krisis moneter 2008 ya, kalau nggak salah 2000. Pokoknya pada saat kita benar-benar fluktuasi gila-gilaan itu, kemudian kena Lapindo, kemudian kena pandemi. Nah, disinilah sebenarnya ujiannya kita kolaps atau kita sedang bersandar di lautan yang tenang sekarang ini, bersiap-siap nanti ketika ini mulai membaik, kita udah siap lagi tancap gas gitu kan ya. Ataukah kita nggak survive karena kita nggak punya yang namanya dana cadangan, kita nggak punya yang namanya plan marketing, kita nggak punya yang namanya plan operasional, atau kalau dalam istilahnya sekarang tuh MVV, ya, multi viable product gitu kan.
mungkin teman-teman yang punya coffee shop baru-baru sekarang, startup sekarang ini, kebanyakan yang misalkan sharing sama kita, Bali aku mau buka coffee shop nih, aku ajarin nyeduh mbak, ini kayak gimana kopi enak. Saya tanya, kamu ownernya apa baristanya gitu kan? Ya aku pengen buka mbak, ini soalnya aku urunan sama teman-temanku sekian. Terus saya tanya, kenapa kok kamu bingung di produk? Kalau kamu ownernya, kalau kamu mau buka coffee shop, maka kopi itu produk. Tapi kalau kamu sebagai owner, yang dipelajari bukan produknya, tapi manajemen operasional bisnisnya. Ini yang sering dilupakan mas, sehingga teman-teman itu lupa dengan namanya marketing, lupa dengan operasional, lupa dengan SDM, lupa dengan R&D, F&B. Dia sibuk cari supplier kopi, cari supplier susu, dia sibuk cara meng-create kopi susu. Itu ada tugasnya lagi. Kita sebagai owner, untuk R&D, untuk F&B, kita bisa hire konsultan. Kita bisa hire barista profesional. Kita bisa hire chef profesional. Ya memang ada uang, tapi kita lebih settle. Kita lebih settle. Nah sebagai owner, kita mikirin gimana nih pada saat kafe ini pertama kali buka, belum menghasilkan omset yang bagus, tapi tidak mengganggu operasional, misalkan gitu. Bagaimana nih kita marketingnya, kita kasih diskon, tapi orang yang datang bukan karena diskonnya. Kan banyak tuh, misalkan diskon gede-gedean, ramenya pas diskon doang yang begitu diskonnya. Nggak ada, sepi kayak kuburan gitu kan ya. Terus atau bagaimana nih caranya kita merangkul SDM supaya SDM kita ini nggak turnover, nggak keluar masuk. Karena dunia kopi ini nggak di hulu, di hilir pun mafianya banyak gitu guys. Ada yang dia menyusupkan baristanya ke kafe tertentu untuk mencuri dalam tanda kutip resep. Ada juga yang memang barista itu attitude-nya kurang bagus, jadi dia masuk ke kafe ini hanya untuk mendapatkan pengalaman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mencuri cara kalibrasi dan apa-apa. Kemudian dia melamar lagi ke kafe lain dengan embel-embel, saya kerja di sini karena kafe ini udah cukup dikenal gitu, saya kerja di sini ini bla 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 bla. Akhirnya dia pindah ke tempat lain. Itu banyak hal-hal seperti itu. Nah ini yang harus benar-benar diatasi oleh owner. Kalau misalkan kita kehilangan barista, bagaimana caranya ini bar tidak boleh goyang. Bagaimana caranya nih konsumen tetap harus mendapatkan kopi yang sama ketika barista itu ada, karena konsumen tidak mau tahu apa yang terjadi di dapur kita, apa yang terjadi di bar kita. Dia nggak perlu tahu lah, walaupun tahu-tahu misalkan hari ini barista saya sakit semua gitu kan ya, sakit semua. Konsumen nggak perlu tahu kalau barista kita sakit semua, kemudian saya ngebar sendiri atau hire barista casual kan. Yang penting SOP kita jalan, minuman kita sama, SOP. Tuh. Kalau aku bilang sebenarnya nggak baik ya, karena yang kita jual itu kopi Indonesia. Kalau sebagian besar teman-teman yang menyebut dirinya barista tidak punya knowledge terhadap bagaimana sih menjadi seorang barista, atau tidak punya knowledge tentang kopi Indonesia, ini kan berarti sama aja kita ini sedang beramai-ramai menghancurkan nama kopi Indonesia kan. Jadi harapannya kan, misalkan nih ada teman-teman, misalkan kayak saya gini ya, kita ke Bali nih ya, misalnya, atau bukan ke Bali, misalkan ke Vietnam ya, ke Vietnam. Apakah kita akan mencari kopi Indonesia? Pasti kita cari kopi Vietnam. Harapannya di kepala kita, oh kopi Vietnam tuh begini-begini. Berarti itu juga pemikiran yang sama ketika orang di luar Indonesia atau orang di luar daerah Jawa gitu datang ke Jawa, pasti dia pengen mencicipi kopi di Jawa seperti apa. Terus bisa bayangin gimana pendapatnya mereka ketika barista kita ini ditanya, Mas ini kopinya Robusta atau Arabica? Wah gak tahu saya mbak, ini soalnya ownernya yang ngasih. Itu sering gitu mas. Atau dia nyebutkan salah. Terus terang saya sendiri intoleransi dengan Robusta. Bukan tidak bisa, tapi kalau terlalu banyak saya jadinya overthink mas. Jadi overthinking gitu kan. Jadi overthink. Jadi saya berhati-hati ketika harus meminum Robusta. Makanya saya sering tanyakan ke kafe, Mas Americanonya pakai Robusta apa Arabica? Nah kadang-kadang karena ketidaktahuan si barista ini, dia salah kasih. Padahal di Robusta dia bilangnya Arabica gitu kan ya. Ini kan bahaya ya. Kalau saya cuma intoleransi, bagaimana dengan orang-orang yang
punya alergi. Kemudian apa pendapatnya mereka ketika kesan pertama nggak sampai? Ketika si owner ini ya, owner dengan barista, kalau misalkan ownernya bukan barista ya, owner merekrut barista, dia dengan harapan barista ini akan bisa membawa produk ini dengan baik gitu kan. Banyak sekarang mungkin barista kita ini 50-50 mas, 50 yang benar-benar tahu tentang bagaimana caranya menjadi barista, apa itu barista. Yang 50 adalah operator barista. Jadi dia hanya bisa mengoperasikan mesin kopi tanpa tahu teknikal mesin ini seperti apa. Untuk mendapatkan espresso yang enak itu apa yang harus dilakukan. Bahkan banyak sekali, mungkin kalau masih mengamati aja, coffee shop kita ini udah ratusan ya, udah ratusan banyak gitu. Ada berapa persen sih barista yang kalibrasi dengan benar? Gitu. Padahal titik intinya kita menjual kopi enak itu kan dari kalibrasi. Kalau dia tidak pernah tahu kalibrasi itu bagaimana, apalagi grinder tidak pernah dibersihkan, dia tidak pernah tahu teknik opening closing mesin, bahkan dia nggak tahu suhu yang keluar dari group head berapa, yang sampai ke gelas berapa, espresso itu rasionya berapa, ristretto rasionya berapa, dia dengan enaknya kita mau beli americano, begitu kita dapat ini americano atau apa gitu ya. Jadi numpang kerennya doang gitu, tanpa ada effort. Kalau saya bilang gitu, saya sering bilang sama teman-teman gini, kamu jangan nyebut dirimu barista deh kalau misalkan kamu belum punya knowledge yang bagus. Nanti kalau ditanya sama konsumenmu, mas espressonya pakai kopi apa ini, misalkan mix ya, kita pakai mix gitu. Ya mas, saya mau misalkan doppio. Nah, doppio sendiri kamu nggak ngerti apa gitu kan, lucu gitu kan ya. Jadi kita lebih seneng ketika barista ini masih dalam tahap belajar, kita menyebutnya peracik kopi. Karena semua orang bisa menyebut dirinya barista kan mas, iya kan? Iya, dia mau apa namanya nyeduh kopi manual, namanya barista, padahal salah kan? Kalau manual kan namanya brewer, brewer kan. Barista itu kita sebut ketika dia megang mesin espresso kan, ya, dan dia tahu workflow, dia tahu rasio, dia tahu kalibrasi, terus mereka juga sensori, mereka cupping. Tapi kalau misalkan yang Indonesia, kita kebanyakan adalah brewer. Nah, kadang-kadang teman-teman ini salah kaprah di sini dan tidak mau belajar atau mungkin tidak punya kesempatan belajar. Nah, kalau misalkan nggak ada kesempatan belajar, itulah gunanya komunitas. Ikutlah komunitas kopi sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin lah di komunitas kopi itu tidak ada pembelajaran, misalkan cupping bareng atau sharing tentang mau lomba nih, misalkan teknik pouring pada saat mau lomba, penjurian pasti ada lah. Jadi jangan pernah puas menyebut diri sebagai barista ketika kita belum tahu itu semua. Kalibrasi, paling penting itu kalibrasi. Karena kalibrasi itu titik awal kalian jual kopi enak. Gimana caranya seorang barista bisa bilang mempromosikan produknya gitu ya. Misalkan ini ya, masih beli, Mbak saya mau beli americanonya. Ini yang jual americano se-Jawa Timur juga, misalkan ada 1000 kafe nih ya, semua pakai mesin kopi ya. Se-Jawa Timur juga jual americano gitu loh. Tapi apa yang membuat americanomu ini berbeda dari 1000 kafe tadi gitu. Sekarang ini kan gini, banyak orang yang mengira ketika saya buka kafe, ketika saya buka kedai kopi, maka penghasilannya besar, menjadi keren. Iya, karena owner coffee shop itu sekarang tuh keren. Jadi nggak hanya barista saja mas ya. Jadi mau di belakangnya tuh operasionalnya itu nol, mau Pak Po kalau kata orang Jawa, atau malah rugi. Yang penting keren dulu lah, keren dulu kan. Urusan itu keuangan belakangan. Itu kalau misalkan kita mikirnya ke sana. Tapi kalau misalkan kita buka coffee shop, dari awal kita memikirkan ini sudah banyak yang punya coffee shop, bagaimana caranya kita menonjol, berarti kita harus berbeda. Tapi untuk sekarang tidak boleh hanya berbeda mas, harus berbeda sekali. Kalau dulu semua hitam kita putih, orang udah tahu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang semua hitam bunder gitu ya, kita harus merah kotak. Jadi orang harus benar-benar merasa begini, oh iya saya beli americano di jungkir balik
berbeda, dan kita harus benar-benar menanamkan ke konsumen kita, Americano jungkir balik hanya bisa beli di jungkir balik. Brainwash ya. Kita brainwash. Ya, membrainwash tadi kalau misalkan si baristanya nggak punya knowledge-nya, dari mana? Nggak akan sampai gitu kan, Mas. Kalau mereka nggak punya ilmu kalibrasinya, dengan kopi yang gampang oksidasi, gimana dia bisa tahu hari ini kopi saya tetap dinilai 8, besok 8 lagi, besok 8 lagi, kalau mereka tidak kalibrasi ulang tiap pagi. Jadi titik utamanya seorang barista harus tahu kalibrasi untuk mengetahui titik enak espressonya dia berada di rasio berapa.